Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilu 9 Juli mendatang. Sebelumnya Rapimnas Demokrat 18 Mei lalu memutuskan Demokrat akan bersikap netral. Namun setelah mendengarkan visi misi Prabowo-Hatta, maka Demokrat memutuskan memberikan dukungan ke pasangan nomor urut 1 tersebut. Menurut petinggi Partai Demokrat, pasangan nomor urut 1 itu dianggap bisa meneruskan program-program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dukungan ini pun disambut baik Prabowo-Hatta. Mereka semakin optimis akan memenangkan Pilpres mendatang. Meski partai secara resmi mendukung Prabowo-Hatta, namun banyak juga kader Demokrat yang berpihak ke kubu Jokowi JK. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mendeklarasikan dukungan ke Jokowi JK. Sebelumnya juru bicara Demokrat Ruhut Sitompul juga telah bergabung lebih dulu ke pasangan nomor urut 2 Jokowi Yusuf Kala. Partai Demokrat akhirnya secara resmi memberikan dukungan pada kubu calon presiden nomor urut 1 Prabowo-Hatta. Apa alasan Demokrat memilih Prabowo-Hatta? Bagaimana pengaruh dari dukungan Demokrat pada suara Prabowo-Hatta? Kita akan membahasnya bersama politikus Demokrat Ihsan Mojo dan pengamat politik LIPI Indria Samego. Selamat pagi Pak Ihsan, selamat pagi Pak Indria. Nah, ini kita ke Pak Ihsan dulu, ini mengapa sekian lama mengambil keputusan begitu lama dan juga pendekatannya kan sudah lama juga nih Pak Ihsan. Kenapa, apa yang membuat, momen apa yang mungkin membuat Partai Demokrat langsung mendukung Prabowo begitu? Jadi sebenarnya kan ini proses pendekatan yang sudah lama, gitu. Jadi yang dan ada juga langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu dari Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa maupun Partai Demokrat yang berujung pada kesimpulan kemarin bahwa DPP Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungannya kepada pasangan nomor urut 1 ini. Jadi yang melatar belakang ini banyak, tapi memang... Kenapa ke Prabowo begitu Pak Ihsan? Ya memang kesesuaian visi dan misi itu yang jelas, dan yang kedua juga yang patut digarisbawahi di sini bahwa kita sebenarnya kan dari awal membuka pintu. Jadi buat buat semua partai untuk berkoalisi, semua calon untuk mendekati lah, dan termasuk PDIP gitu loh, yang namanya Bu Puan sama siapa sekjennya, itu sebenarnya juga sudah ada pembicaraan awal, tapi kan kemudian yang ada gayung yang bersambut, ada gayung yang tidak bersambut, ya kan. Ada juga undangan yang sudah disampaikan tapi tidak datang, ada undangan yang disampaikan datang, kan beda kan. Momen yang menentukannya kapan tuh Pak Ihsan tepatnya begitu? Iya, sama saya kayak proses perkawinan, proses seperti cari jodoh begitu ya. Ada ini. Kalau kita ditolak ya kita otomatis ke yang satunya, atau kalau misalnya lebih sesuai juga pembicaraannya, lebih enak, visi misinya lebih ini, ya saya pikir masuk akal kalau kemudian dukungan akhirnya diberikan kepada kepada yang lebih cocok, yang lebih sesuai, dan juga Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika pemaparan di Syahid Jaya itu dengan tegas mengatakan bahwa dia akan melakukan apa yang namanya continuity and change. Jadi melanjutkan semua program-program dari Pak SBY yang bagus. Dan tentu saja akan ada koreksi atau merubah dari hal-hal yang dianggap kurang bagus atau kurang pada tempatnya. Jadi ini proses yang panjang, bukan semata-mata didasarkan kepada satu kepentingan pragmatis, misalnya ada analisis karena dapat menteri atau enggak. Jadi jauh beda, karena memang ada proses yang panjang dan lebih didasarkan kepada konsep yang sama. Pak Indria, nah ini sinyalemen apa yang kita bisa interpretasikan dari dukungan ini, Pak? Ya, saya kira sejak awal saya ingin katakan ini hanya soal waktu saja. Dengan gaya kepemimpinan SBY yang mencoba untuk lebih arif, bijak, ya. Jadi tidak instan, jawaban tidak cash diberikan untuk itu. Dia atur-atur posisi, baik posisi pribadi maupun posisi partai, karena Demokrat masih menjadi salah satu the big four, gitu ya. Nah, lihat-lihat, pertama itu, jadi ini sama dengan politisi yang lain, cuma yang lain itu cash.
Nah, ini membuktikan bahwa tesis tadi dalam politik ini tidak ada lawan kawan abadi. Semuanya itu mungkin bisa dilakukan. Yang pertama itu. Yang kedua, pemilihan itu menurut saya ya agak berbeda dengan Bung Iksan. Menurut saya ini ya lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan subjektif. Murni karena personal. visi misi atau memang ada bergending dalamnya begitu? Harap diingat dua kandidat ini, pasangan kandidat, visi misinya tidak berbeda. Ya. Semuanya itu membela rakyat. Ya beda dengan kalau kita lihat misalnya Partai Republik dan Demokrat, ya, Partai Liberal dan Partai Buruh di Inggris, Prancis, di Australia gitu. Di sini tidak kelihatan betul, ya paling hanya emphasis saja. Jadi dua-duanya dari visi misi enggak ini. Tapi yang paling ini dominan di situ adalah pertimbangan-pertimbangan pribadi. Ya. Sehingga ya itu tadi untuk menetralisir tadi sikap yang seolah-olah terlalu menonjolkan pribadinya perlu waktu yang panjang gitu dikonsultasi, dan akhirnya pun bukan SBY sebagai ketua umum partai yang menyampaikan sikap partai itu kan, tapi diserahkan pada ketua harian. Ya, tanggapan Anda nih Pak Iksan, dan juga kenapa SBY tidak menyampaikan langsung begitu, tapi Pak Syarif Hasan ya? Untuk kenapa yang pertama ini bukan masalah personal sebenarnya. Jadi tidak ada maksudnya. Misalnya kalau dispekulasikan karena Ibu Mega dengan Pak SBY sama sekali tidak ada yang namanya ketidakinginan secara personal, karena memang kita sudah mengundang, dan juga ini dibuktikan dengan kedatangan Mbak Puan dan Sekjen daripada PDI Perjuangan. Kita terima, kita sambut, kita diskusi panjang. Kan ketika itu dibawa ke Bu Mega, saya nggak tahu kenapa nggak diterima. Tapi poin saya adalah kalau misalnya ini karena personal kan kita nggak undang gitu loh, kita nggak maksudnya apa, kita nggak terima gitu. Nah yang kedua tentang kenapa bukan Pak SBY sendiri, ini saya pikir yang pertama ada ketua harian dan sekjen yang secara organisatoris itu cukup, dan yang kedua juga ini Pak SBY juga kan pada saat yang sama, walaupun beliau ini ketua umum Partai Demokrat, adalah kepala negara. Ya. Jadi ini beliau ingin memposisikan diri, tidak secara frontal misalnya membabi buta, melakukan dukungan, menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya setengah netral. Ya. Jadi ada sisi beliau yang netral ketika berposisi sebagai kepala negara, presiden, tapi ketika menjadi ketua umum partai pada saat yang sama beliau juga mendorong kepada simpatisan, kader dan pemilih Partai Demokrat untuk memberikan dukungannya ke Prabowo Hatta. Pak Indra, ini kenapa Pak SBY, atau mungkin Anda punya tanggapan lain kenapa bukan Pak SBY? Apakah perlu SBY yang memang langsung mengumumkan? Saya kira implikasinya apa pada kalau publik? memang secara legal ketua harian itu bisa diterima, maka ya SBY tidak perlu melakukan itu. Karena dia ya seperti biasa kita tahu bahwa dalam posisi seperti ini SBY nampaknya masih memegang prinsip yang terkenal di barat itu, my loyalty to party end when my loyalty to the country begin. Ya, jadi dia masih lebih loyal kepada negara daripada jabatan terakhir, dan memang publik juga berharap bahwa 4-5 bulan terakhir ini harus digunakan SBY untuk membangun legacy gitu. Gitu saya kira. Oke, baik Pak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Iksan dan juga Pak Indra. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Jurnal Pagi.